Kali ini kita akan simulasi VoIP dengan menggunakan Breaker sebagai server IP PBX. Kita kunjungi ke website Breaker. Versi terbarunya adalah versi 2.1 dengan codename Merapi. Kita bisa langsung ke bagian download. Untuk mendapatkannya, kita ambil Breaker yang versi 2.1.1. Nah, ukurannya kalau kita lihat adalah 684 mega. Nah, karena saya sudah mendownload, saya cancel dulu. Nanti hasilnya adalah file ISO seperti ini dengan ukuran seperti yang tadi disebutkan. Kemudian berikutnya untuk instalasi kita masuk bagian dokumentasi. Nah, di sini untuk instalasi berbahasa Indonesia kita diarahkan ke sini. Kemudian di sini kita pilih versi breakernya. Yang akan kita install adalah versi 2.1.1. Dan berikut adalah bagian install. Ini adalah langkah instalasinya. Jadi saat kita menggunakan VirtualBox untuk sekarang, kita tinggal pilih new jika ingin membuat virtual drive baru. Kita beri nama bebas, misalkan Breaker. Kemudian untuk tipenya itu Linux dan pilih versionnya itu Other 64 bit. Kemudian next. Di sini untuk memorinya boleh 500 MB saja. Kalau misalkan RAM-nya cukup besar boleh diberi lebih. Kemudian lanjut. Untuk disknya juga dibiarkan default. Nah, untuk ukurannya juga cukup 8 GB. Nah, jika sudah selesai, kita atur terlebih dahulu di bagian jaringan atau networknya. Kita menggunakan bridge adapter dan silahkan arahkan ke interface atau ke adapter jaringan yang terhubung dengan WiFi. Sudah selesai, klik OK. Kemudian klik start. Kemudian pilih ISO Breaker yang sudah di download. Kalau belum ada tinggal add. Kemudian kita arahkan ke ISO Breakernya seperti ini. Kemudian choose, sudah masuk. Kemudian start. Nah, di sini sesuai petunjuk kita pilih yang baris kedua, yaitu install Breaker based unintended, agar kita melakukan installnya itu secara otomatis. Kalau pilihan ketiga, ini kita sambil melakukan konfigurasi. Jadi kita pilih yang kedua saja, karena jika pilih yang kedua nanti kita tinggal enter dan tunggu instalasinya sampai beres. Jadi kalau kita cek nanti kira-kira tampilan instalasinya seperti ini, langkah demi langkahnya. Kemudian dia minta reboot sendiri atau restart, dan setelah restart nanti akan masuk ke halaman login seperti ini. Nah, untuk halaman login seperti ini nanti data loginnya secara default dengan melakukan instalasi pilihan kedua ini kita langsung diberikan hak akses seperti ini. Jadi untuk masuk login servernya username root, password Breaker. Kemudian untuk web adminnya user administrator dan password Breaker. Nah, untuk
IP-nya defaultnya distatiskan seperti ini ya. Nanti kita bisa cek. Jadi intinya setelah kita beres install, yang ini saya cancel dulu instalasinya karena kebetulan saya sudah melakukan instalasi sesuai dengan petunjuk di sini dan kita sudah berada di halaman login. Nah, kalau sudah di halaman login seperti ini sesuai dengan petunjuk di sini di manual book atau di dokumentasinya, kita tinggal masuk sebagai user root, kemudian passwordnya breaker. Nah, sudah masuk root kemudian password breaker, kita bisa cek terlebih dahulu IP atau IP address. Nah, di sini addressnya atau IP addressnya persis seperti yang disebutkan di sini. Nah, namun karena untuk saat ini sudah terhubung dengan WiFi dan virtual drive-nya ini juga sudah dalam mode bridge, maka saya akan coba untuk merubah terlebih dahulu menjadi mode DHCP client. Jadi kita masuk ke pengecekan dulu ya ke server breakernya. Kita coba dengan perintah untuk melihat server yang digunakan. Nah, ternyata di sini menggunakannya adalah Ubuntu 14.04. Kita coba untuk ke pengatur jaringan ya, pengaturan jaringan, dan langsung membuka file pengaturannya. V, aplikasi text editornya, kemudian etc network, kemudian interfaces. Nah di sini bisa dilihat ya. Ini pengaturan IP-nya statis dengan IP yang diberikan seperti ini. Kita akan coba menggunakan tetap ETH0. Kita ketik dulu atau tekan huruf I pada keyboard untuk masuk mode insert di aplikasi text editor V. Kemudian di sini kita buat eface ETH0 inet DHCP agar nanti dapat IP secara otomatis dari WiFi. Sudah, yang ini kita robah dulu sedikit ya agar nanti kalau diperlukan tidak mesti tulis ulang. Misal kita robah jadi auto, tidak perlu auto, kita rubah ini jadi ETH1 misalkan ya, agar nanti kalau bisa digunakan pada pengaturan yang lain. Cukup seperti ini, kemudian tekan escape untuk keluar dari mode edit, kemudian titik 2, kemudian W untuk menuliskan file ini atau nge-save, dan key untuk keluar. Enter. Sudah selesai. Kita cek IPA. Nah, masih tetap ya IP addressnya. Kita coba ke pengaturan service networking restart. Sudah selesai, kita coba lagi IPA. Nah, sekarang sudah dapat IP secara otomatis dari WiFi. Kita coba panggil IP-nya ini. Sudah berubah ya yang ini. Nah, kita coba cek dulu bagian dokumentasinya sudah ya seperti ini sama. Kita bisa lanjutkan untuk memanggil IP yang sudah kita dapatkan tadi, 192.168.4399. Jadi 192.168.4399.
4399. Nah, oke, sudah ada ya. Tinggal kita klik ke sini, advance, kemudian proceed. Nah, kita sudah masuk ke halaman login dari web adminnya si Breaker 2.1.1 Merapi. Seperti yang ada di bagian dokumentasi tadi, untuk masuk ke sini usernya adalah administrator dan passwordnya Breaker B besar. Oke, kita sudah masuk ke bagian admin dari Breakernya. Kita akan langsung ke bagian ini, IPPBX Administration, dan ke bagian extension untuk menambahkan ekstensi atau user baru. Nah, kita pilih yang ini ya, generic SIP device, kemudian kita submit untuk menambahkannya. User extension, nah ini adalah nomor user yang bisa kita berikan. Kita coba misalkan untuk latihan biasanya 1001. Display name kita beri nama bebas, misalkan DD. Kemudian ke bagian account code, ini sebenarnya untuk billing ya, tapi boleh kita coba berikan misalkan 123. Dan untuk secret atau passwordnya kita berikan misalkan 1111. Jadi yang perlu diisi cukup ini ya untuk pengaturan sederhananya, bagian ini dan bagian ini. Setelah selesai kita klik submit. Oke, sudah ada ya. Kita coba untuk masuk atau memasukkan 2 buah extension. Misalkan yang ini 1002, display name TKJ. Kemudian yang ini 1112. Kemudian kita submit. Nah, sudah punya 2 buah akun ya yang ada di sini, dan berikutnya tinggal kita coba saja. Nah, untuk aplikasi VoIP di desktop Linux, nah, kebetulan saya di sini menggunakan yang namanya Jami. Nah, Jami ini sebenarnya ada untuk Linux, ada untuk Windows, ada untuk Android. Jadi silahkan gunakan aplikasi ini di berbagai device yang digunakan untuk percobaan. Di saat Jami ini dibuka pertama kali, tampilannya seperti ini. Kita akan coba untuk ke bagian advance karena kita punya server sendiri ya ceritanya. Kemudian kita pilih yang add a new SIP account. Nah, di sini kita masukkan alamat servernya, yaitu alamat IP si Breaker. Yang ini ya. Ini servernya. Kemudian user ini adalah yang bagian ini 1001. Kemudian password tadi kita berikannya adalah 1111. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, jika alamat server, user, dan passwordnya betul, itu nanti akan otomatis ini berubah menjadi hijau. Oke, hijau ya warnanya. Sudah. Berikutnya kita akan coba untuk memasukkan akun yang ini di device yang lain. Nah, di sini saya akan coba untuk login di perangkat handphone.
Nah, karena kebetulan di sini saya menggunakan HP dengan sistem operasi Android 5 ya, masih Android 5, jadi si Jaminya ini tidak menyediakan untuk Android 5. Oleh karena itu di HP untuk saat ini saya menggunakan aplikasi lain yang namanya adalah Mizu Droid. Silahkan dicek di Play Store. Mizu Droid saya menggunakannya untuk software softphone atau klien dari VoIP-nya. Sama seperti halnya yang dilakukan di Jami ya. Di sini juga kita akan kita coba panggil ulang. Nah, di Jami juga kita akan masukkan servernya 192.168.43.99. Oke. Kemudian untuk usernya kita menggunakan yang 1002. Oke. Dan passwordnya adalah 1112. Oke. Sudah selesai, tinggal klik oke. User yang ada di laptop. Jadi kita coba 1011 di HP, kemudian kita 1001. Nah, ini sudah ada ya di oke. Sudah tersambung ya. Kita coba stop dulu. Sudah muncul juga saat dipanggil dari laptop. Nah, ini bisa dicoba dengan beberapa HP dan lain-lain. Nah, intinya dengan tersambungnya kontak seperti tadi atau telepon seperti tadi, ini bisa dikatakan simulasi VoIP menggunakan Breaker sebagai server IPv6 dengan Jami sebagai klien di desktop dan Mizu Droid sebagai softphone di HP Android sudah sukses. Demikian, terima kasih.